Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Striker naturalisasi Jens Raven berhasil mengakhiri puasa gol untuk Timnas Indonesia U19 setelah membobol gawang Filipina dalam matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024 pada Rabu 17 Juli malam. Jens Raven mencetak gol ke-6 atau terakhir Timnas Indonesia U19 dalam kemenangan 6-0. Striker 18 tahun milik FC Dordrecht itu tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-68 menggantikan kakak yang tampil kurang ciamik. Raven pun langsung berlari ke pinggir lapangan pasca mencetak gol. Dia terlihat sangat emosional saat melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Ini merupakan gol perdana Jens Raven sejak dinaturalisasi. Sebelumnya, dia tampil 4 kali bersama Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis, tetapi sama sekali tak mencetak gol. Sejumlah fakta menarik tercipta pasca Timnas Indonesia U19 melumat Filipina 6 gol tanpa balas. Di antaranya, ini menjadi kemenangan keempat Timnas Indonesia U19 pada laga perdana di 6 edisi Piala AFF U19. Lalu brace yang dicetak oleh Iqbal Gujangge dan Arlian Syah Abdul Manan mengikuti jejak Egy Maulana Fikri dan juga Bagus Kavi di Piala AFF U19 2019 yang juga sama-sama mencetak brace. Selanjutnya, gol dari Kade Arel dan Iqbal Gujangge pun menjadikan mereka pemain belakang Timnas Indonesia U19 yang cetak gol di matchday pertama Piala AFF U19. Sebelumnya pada edisi 2019, fullback Fajar Fatur Rahman sumbang 1 dari 7 gol kemenangan Timnas atas Filipina. Meski bisa menang besar dengan setengah lusin gol atas Filipina, terdapat 3 kekurangan yang tetap harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia U19. Seperti variasi serangan, dalam pertandingan itu mayoritas gol Timnas Indonesia U19 lahir dari sisi sayap dan mengandalkan cutback serta crossing dari para winger maupun fullback. Hal ini membuat minimnya kreativitas dari lini tengah, sehingga Indra Syafri sebagai pelatih harus mulai memikirkan taktik baru agar variasi serangan Indonesia tak bertumpu di sektor sayap semata. Kemudian masalah finishing, meski berhasil mencetak setengah lusin gol ke gawang Filipina, Timnas Indonesia sejatinya bisa saja menang lebih besar lagi karena memiliki sederet peluang emas yang bisa berbuah gol. Tercatat, Timnas Indonesia U19 memiliki 8 tembakan off target dari sederet peluang itu sehingga gagal meraih kemenangan yang lebih besar atas The Aska. Lalu soal pengambilan keputusan. Buruknya pengambilan keputusan ini pun terlihat dari banyaknya skill individu yang ditunjukkan oleh para pemain ataupun umpan-umpan terobosan maupun tusukan yang bisa dihentikan lawan. Para supporter pendukung Garuda Muda berdatangan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bahkan ada yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah yang secara khusus memang datang ke Sidoarjo untuk mendukung skuad Garuda. Pada kesempatan ini Erdian datang dengan keluarganya. Ada sekitar 7 orang yang turut hadir. Mereka membawa spanduk bertuliskan keluarga besar Bunga. Bunga Dina Sragen, dukung Timnas Indonesia juara. Mereka mengaku ingin melihat Tony karena suka Persebaya. Lebih dari itu, mereka juga yakin jika anak-anak besutan dari Indra Syafri ini bisa melaju hingga final menjuarai AFF U19 2024. Dikatakan pengamat sepak bola Yosia, PSSI didorong untuk membuat kompetisi klub untuk pemain junior di bawah usia 16 tahun. Hal ini bisa mengatasi masalah kekurangan pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini menurut Aryo, PSSI perlu mengurangi naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia di masa mendatang. Caranya dengan berinvestasi pemain mulai dari klub. Aryo Yosia sendiri mencontohkan pembinaan di usia muda di Eropa sudah melibatkan klub. Semua klub di Eropa memiliki pemain lapis junior atau usia muda, sehingga menurutnya ini perlu dimulai dan dipertahankan. Soal pembinaan, saya memberikan masukan agar kompetisi klub untuk pemain junior harus jalan. Nah, di Liga 1 tidak banyak punya pemain lapis junior, kata Aryo Yosia. Timnas Indonesia sempat mengalami masa-masa kelam di periode 2012-2016. Dibilang kelam karena Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2012
dan 2016. Kemudian pada 2015 dan 2016, skuad Garuda juga dilarang FIFA tampil di event internasional karena campur tangan pemerintah. Salah satu momen nyesek terjadi pada 2012 atau beberapa minggu sebelum Piala AFF 2012 dimulai. Sekjen PSSI saat itu, Halim Mahfudz, mengirimkan undangan uji coba untuk ketiga kalinya kepada Federasi Sepak Bola Timor Leste, tapi tak kunjung direspon. Berselang belasan tahun kemudian, Timnas Indonesia menunjukkan dirinya sudah naik level. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia seakan alergi menghadapi Timor Leste. Skuad Garuda kini rutin menghadapi raksasa Asia seperti Jepang dan Australia. Tak tanggung-tanggung, dalam setahun terakhir, skuad Garuda telah menghadapi sebanyak 2 kali. Sekarang harapannya level Timnas Indonesia terus meningkat. Lewat percepatan yang dibuat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, menarik menantikan aksi-aksi Timnas Indonesia ke depan. Justin Hubner baru saja menyudahi masa peminjamannya dari klub Jepang yakni Cerezo Osaka. Dilansir dari Transfermarkt pada Rabu 17 Juli, harga pasaran Justin Hubner kini berada di angka 350.000 euro atau sekira 6,1 miliar rupiah. Harga ini ternyata mengalami kenaikan jika dibandingkan saat Justin Hubner belum menjalani masa peminjaman ke Cerezo Osaka. Sebelum menjalani masa peminjaman ke klub asal Jepang tersebut, harga pasaran Hubner di kisaran angka 3,5 miliar rupiah. Dengan begitu, dia mengalami kenaikan drastis. Padahal, jika dilihat di Cerezo Osaka sendiri, Hubner jarang mendapatkan menit bermain. Namun demikian, sebelum dipinjam Cerezo Osaka, Hubner memang sejatinya punya statistik impresif bersama tim muda Wolves baik di U18 maupun U21. Namun, dia sejauh ini memang belum berhasil tampil bersama Wolves di Premier League. Kendati namanya sempat masuk dalam daftar cadangan kontra Arsenal pada musim lalu. Diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri bahwa Erick Thohir menghendaki untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun Timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk Timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Dalam hal ini, Indra Syafri mengatakan, Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih Timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Selebihnya, Indra Syafri mengatakan, Erick Thohir juga menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, Timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik. Selain itu, Indra Syafri mengatakan, Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya Timnas Indonesia, kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lain. Tim-tim di Liga 1 2024 nantinya akan menggunakan teknologi canggih seperti yang dipakai di Liga Inggris. Hal itu telah disepakati seusai PT LIB menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi bernama Catapult. Kolaborasi disahkan oleh PT LIB dan Catapult di Hotel Mercure Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu kemarin. Nantinya perusahaan tersebut akan memberikan alat pendeteksi performa berbentuk rompi yang dilengkapi chip ke para pemain klub-klub Liga 1 2024 saat bertanding ataupun berlatih di lapangan. Catapult sendiri sudah memiliki pengalaman di dunia olahraga internasional, bahkan sudah bekerja sama dengan klub-klub Liga Inggris. Dalam hal ini, Wakil Presiden Catapult Asia Pasifik Nico Pensko merasa senang dapat bekerja sama dengan PT LIB demi membantu dan meningkatkan performa para pemain di Liga 1 2024. Apalagi perusahaan ini pun juga sudah lebih dulu bekerja sama dengan PSSI di Timnas Indonesia.